Halo Sobat Alur Film, jadi di Nemu Channel kali ini akan merekap sebuah film yang berjudul Merah Putih. Film ini dirilis pada tahun 2009 yang menceritakan tentang sejarah perjuangan pahlawan Indonesia pada tahun 1947 saat terjadinya peristiwa agresi militer Belanda I ke jantung pemerintahan Republik Indonesia di Jawa Tengah. Film ini disutradarai oleh Yadi Sugandi dan dibintangi oleh Lukman Sardi, Darius Sinathrya, Doni Alamsyah, dan Teguh Rifnu Wikana, serta masih banyak aktor keren lainnya. Sebelum gua mulai, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean film terbaru dari kami. Let's check this out. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah hutan daerah Sulawesi Utara, di mana ada satu rumah penduduk yang menetap di sana. Thomas yang sedang mencari ayam di hutan dikejutkan dengan kedatangan sekelompok Belanda yang menemui seorang gadis kecil yang sedang mencari air di sungai. Gadis kecil itu pun berlari berteriak ketakutan. Pasukan Belanda itu juga menghampiri ke kediaman mereka. Ayah dari gadis kecil itu tidak rela rumah mereka dibakar dan berusaha mencoba menghentikan Belanda. Namun tak disangka ayah dan peserta gadis itu ditembak di sana. Thomas hanya bisa melihat mereka terbunuh di balik hutan. Scene beralih di pedesaan di Jawa Tengah. Seorang laki-laki bernama Amir mengetahui kalau istrinya Melati sedang mengandung anak pertama mereka. Amir juga memberitahu Melati kalau dia terdaftar sebagai calon perwira tentara Republik. Namun Melati tak setuju dengan Amir karena Amir hanya seorang guru di desa itu. Lanjut, Surono juga bersiap bersama Marius untuk pergi ke tempat seleksi berada. Surono mengingatkan Marius untuk tidak membawa minuman keras saat pendidikan, tapi Marius si anak kota malah menghiraukannya. Thomas rupanya juga mengikuti seleksi tentara yang ada di Jawa Tengah. Saat dia mau pergi mendaftar, tak sengaja dia menyenggol Marius dan terjadilah perdebatan antara mereka. Tetapi itu berhasil dihentikan oleh Surono. Saat Thomas mau mendaftar, ternyata namanya tidak ada dalam seleksi. Tetapi dia meyakinkan kepada kapten bahwa dia bisa menjadi perwira tentara Republik. Seleksi calon perwira tentara Republik pun dimulai. Mereka semua mengikuti ujian militer seperti membaca peta, latihan fisik, dan berlatih menggunakan senjata. Sore hari pun tiba. Di pemandian, Marius yang masih kesal sama Thomas mencoba mencuri kalung Thomas yang diletakkan di dinding. Menyadari itu, Thomas pun mencari Marius di barak dan mengajaknya berkelahi. Beruntung saat berkelahi, kapten pun datang dan menghentikan mereka. Kapten pun marah kepada Thomas dan Dayan yang terkena imbasnya. Dia menghukum mereka untuk menggali lubang di tanah sampai larut malam, dan mereka tidak dapat jatah makan. Esokan harinya, minuman keras Marius ketahuan oleh kapten. Mereka pun ditanyai satu persatu untuk mengakui siapa yang membawa itu. Dengan lapang hati, Thomas mencoba menolong Marius dengan mengaku minuman itu miliknya. Kapten pun marah lagi kepada Thomas. Karena dia kecewa kepada Thomas, kapten sempat mengusir Thomas dari pendidikan. Namun Marius meminta kepada kapten untuk menghukum Thomas saja dan jangan membuang Thomas sebagai tentara Republik. Thomas pun dihukum sampai larut malam lagi. Setelah itu, dia pergi ke barak dan Marius mengembalikan kalung milik Thomas. Hari-hari mereka jalani seperti biasanya, dengan berlatih menembak dan berlatih bela diri. Sang kapten rupanya diam-diam tertarik pada kemampuan Surono dan Amir. Pada saat hari kelulusan pendidikan mereka, Surono pun diangkat menjadi Letnan 1 dan Amir menjadi Letnan 2. Pada malam hari, di mana acara dansa pun dimulai, mereka pun resmi menjadi perwira tentara. Mereka juga diperbolehkan untuk bertemu dengan sang kekasih. Melati istrinya Amir menghadiri acara itu. Senja kakak perempuannya Surono juga datang. Thomas yang berasal dari Sulawesi tidak tahu caranya berdansa. Saat Dayan menyadari itu, dia pun mengajarkan caranya berdansa kepada Thomas. Dayan tahu caranya berdansa dikarenakan dia berasal dari Pulau Dewata Bali. Selepas itu, Thomas tertarik kepada kakak perempuannya Surono Senja dan mencoba mengajaknya berdansa. Tapi tak lama kemudian mereka pun dibom oleh pasukan Belanda. Acara di sana juga terhenti. Para perwira tentara Republik dengan cepat mengambil perlengkapan senjata di gudang dan mereka melakukan perlawanan.
Namun jumlah pasukan Belanda itu sangat banyak. Mereka pun terkepung, dan mereka pun dibunuh satu persatu. Kapten memerintahkan untuk terus melakukan perlawanan, tetapi Amir berpikir untuk mundur terlebih dahulu, sambil mengatur strategi. Tapi kapten menghiraukannya, dan dia pun ikut terbunuh. Terjadi perang senjata di sana. Sebagai Letnan 1, Surono tidak melihat keberadaan kakaknya. Dia berlari mencoba mencari kakaknya di hutan disusul oleh Thomas. Saat Surono masuk ke hutan, dia menemui Marius yang sedang dikejar oleh Belanda dan mencoba menolongnya, tetapi sialnya Surono tertembak. Marius dengan ketakutan langsung meninggalkan Surono yang sedang sekarat. Tak lama kemudian, Thomas akhirnya menembaki pasukan Belanda itu. Senja pun datang melihat adiknya yang sekarat. Saat menjelang kematian Surono, dia menitipkan Senja, kakaknya, kepada Thomas untuk menjaganya. Amir dan Dayan sudah mundur ke sungai untuk mencari perlindungan, disusul oleh Marius yang ketakutan. Thomas dan Senja juga berhasil kabur ke sungai menemui mereka. Saat mereka bertemu, Thomas memarahi Marius karena telah meninggalkan temannya saat kondisi sekarat. Sebagai kepala regu 1, Amir mencoba menghentikan mereka. Amir memerintahkan kepada semuanya untuk mundur lebih jauh, dikarenakan pasukan Belanda juga menyusul mereka. Amir juga memerintahkan Dayan untuk memberitahu penduduk desa agar mereka segera mengungsi. Saat Dayan sampai di desa, kepala desa di sana menolak untuk mengungsi, dikarenakan mereka tidak rela meninggalkan rumah beserta harta mereka. Amir dan lainnya pun menghiraukan itu, dan mereka mencari perlindungan di hutan. Tak lama kemudian, pasukan Belanda menyerbu desa itu dan membunuh mereka semua. Hari pun mulai gelap. Amir menyuruh Marius berjaga bergantian bersama Thomas. Esoknya, Amir memerintahkan Melati dan Senja untuk pergi ke tempat yang lebih aman di kampung ibunya Amir. Amir, Thomas, Marius, dan Dayan pergi ke desa yang sudah mereka beritahu kemarin. Mereka terkejut kalau di desa itu sudah banyak orang yang telah mati. Lalu ada bapak-bapak dan anaknya yang masih tersisa di sana. Amir pun menanyakan bagaimana ini terjadi. Bapak itu pun tak mengetahui kejadian tersebut, dikarenakan dia sedang di sawah pada saat itu. Bapak itu memberitahu kalau pasukan Belanda pergi ke arah selatan dengan membawa banyak kendaraan. Amir pun menanyai detail itu kepadanya dengan menggambarkan sebuah peta. Kemudian Marius menyangka kalau Belanda pergi ke selatan untuk memisahkan Pulau Jawa dari Indonesia. Amir dan yang lainnya menunggu di jembatan, di mana mereka akan melintas membawa bahan bakar untuk truk mereka. Mereka pun langsung menyiapkan semua perlengkapan senjata seadanya, dan mereka pun kalah jumlah. Tetapi bapak itu menawarkan diri untuk berjuang ikut bersama, beserta beberapa anaknya yang sudah dewasa. Tak menunggu lama lagi, mereka langsung menyusun strategi. Dayan bertugas mengawasi pasukan Belanda. Marius dan Thomas, serta anak-anak bapak tadi, bertugas menggali lubang untuk dijadikan tempat menembak. Mereka juga diajarkan bagaimana cara untuk menembak dan menggunakan belati. Sesudah semua rencana itu selesai, pasukan Belanda pun datang membawa banyak truk mereka dan bahan bakar bensin. Mereka menghalangi truk melewati jembatan dan berpura-pura menjadi peternak kambing. Amir dan Marius sudah siap di posisi penembak. Truk pun berhenti tepat di atas jembatan. Thomas dengan cepatnya meletakkan bom di atas truk bahan bakar. Dan akhirnya, truk bahan bakar pun meledak. Mereka juga langsung menghujani tembakan ke pasukan Belanda tersebut. Lalu Amir dan teman-temannya juga meledakkan bahan bakar lainnya. Dayan pun langsung menebas pasukan Belanda dengan senjatanya. Akhirnya, pasukan Belanda pun tinggal menyisakan pimpinannya. Dan Amir serta 3 anggota lainnya pergi menggunakan mobil Belanda ke Lamongan untuk menyelamatkan istrinya Melati dan Senja. Film pun bersambung.